Oke, kali ini kita akan masuk pada bahasan terakhir dalam bab struktur dan ikatan kimia ini. Sekaligus teori terakhir yang akan kita pelajari untuk membahas materi ini, yaitu merupakan teori MO. Di mana teori MO ini dia memiliki kepanjangan, yaitu molekular orbital. Di mana teori ini dia dipelopori oleh Robert Sanderson dan Friedrich pada tahun 1928. Nah, teori MO ini merupakan teori yang menjelaskan ikatan kimia melalui diagram molekul. Nah, bedanya dengan VB adalah jika pada teori MO ini dia melibatkan orbital molekul sesuai dengan namanya. Namun pada teori VB dia yang dilibatkan hanya orbital atom. Nah, semua teori yang telah kita pelajari tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Mulai dari teori yang pertama yang sudah kita pelajari ialah mengenai struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini dia memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu dia baik untuk membuat sketsa dari suatu struktur dan mampu menunjukkan jumlah dari elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan dan dasar dari teori-teori selanjutnya. Tetapi dia memiliki kelebihan. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya dia tidak mampu menunjukkan geometri dari suatu molekul. Teori berikutnya yang sudah kita pelajari yaitu teori tentang VSEPR, di mana dia memiliki kelebihan, yaitu baik untuk memprediksi geometri suatu molekul. Namun dia memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya? Dia tidak mampu menunjukkan orbital dan sifat dari suatu molekul, mulai dari kekuatan ikatan dan lainnya. Nah, teori berikutnya yang sudah kita pelajari merupakan teori VB. Dia memiliki kelebihan, yaitu dia cukup baik menjelaskan geometri suatu molekul akibat overlap dari orbital atom, meskipun tidak seluruhnya dijelaskan pada teori ini. Namun dia memiliki kekurangan, yaitu dia tidak mampu menunjukkan sifat dari molekul. Nah, lalu teori berikutnya yang sudah kita pelajari ialah teori hibridisasi. Nah, teori ini dia memiliki kelebihan. Apa itu kelebihannya? Teori ini dia baik dalam menjelaskan geometri molekul yang disertai dengan orbital hibrida. Namun dia memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya? Dia tidak mampu menjelaskan sifat dari molekul. Nah, teori berikutnya yang akan kita pelajari ialah teori MO ini. Nah, di mana teori MO ini dia memiliki kelebihan. Dia baik untuk menunjukkan sifat molekul meliputi jumlah dari ikatan, kekuatan dari ikatan,
serta sifat kemagnetan. Nah, namun dia memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya? Yaitu dia tidak baik dalam menunjukkan geometri molekul. Nah, apakah itu benar? Sebelum membuktikannya, mari kita mempelajari teori tentang MO ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa teori MO ini dia menjelaskan ikatan kimia melalui diagram dari molekul. Nah, teori MO ini merupakan teori yang dia mengkombinasikan orbital atom dari atom yang berbeda. Nantinya dia akan membentuk orbital molekul sehingga dia akan mampu menjelaskan keseluruhan elektron, misalnya ini seluruh elektron di dalam molekul tersebut. Nah, lalu jumlah molekul yang terbentuk adalah sama. Jadi jumlah molekul dari orbitalnya dia sama dengan jumlah orbital dari atom yang digabung. Nah, saat dua orbital atom digabung, misalnya suatu orbital dia digabung. Nah, dari satu ini dia akan menghasilkan orbital molekul. Dengan dia energi terendah dari orbital atom seharusnya. Dan ini yang disebut dia sebagai bonding orbital. Dan nanti sisanya, berarti sisa orbital ini yang berikutnya dia akan menghasilkan orbital molekul dengan energi yang lebih tinggi dari orbital atom seharusnya. Dan ini nanti disebut sebagai anti bonding orbital. Nah, berikut contohnya, kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada orbital molekul. Nah, nanti di tengah-tengahnya ini, jadi kan berarti salah satu orbitalnya dia akan menghasilkan energi yang lebih tinggi daripada energi seharusnya, yang dinamakan dia anti bonding. Nah, di sini juga ada orbital atom. Nah, di sini dia salah satu atom yang dia menghasilkan energi terendah dari orbital selanjutnya, yang dinamakan bonding. Di sini juga ada orbital molekul, dan di sini dia tadi salah satu atom yang menghasilkan energi terendah yang dinamakan bonding. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut akan muncul diagram MO, di mana diagram MO ini untuk setiap molekul tentu berbeda. Supaya menghasilkan diagram MO yang benar, harus menggunakan perhitungan kuantum yang sangat sulit. Sehingga di sini kita akan hanya membuat sketsa atau memperkirakan dari diagram MO suatu molekul. Nah, kita akan mulai bahas dari diagram MO suatu molekul homonuklear diatomik. Contohnya H2, N2 dan seterusnya. Kita lihat di sini diagram MO. Nah, di sini merupakan diagram NO untuk periode pertama homonuklear diatomik. Nah, jadi di sini kita hanya melihat sketsanya saja. Dia
H2 melalui N2. Nah, diagram MO berikutnya kita lihat. Nah, di sini adalah periode kedua. Periode kedua untuk homonukleer diatomik. Nah, ini diagram MO-nya sebagai berikut. Dia O2 melalui Ne2. Kemudian, dari diagram MO tersebut, kita dapat mengetahui jumlah ikatan dengan rumusan bond order, di mana rumusnya yaitu jumlah bonding elektron dikurangi jumlah atau sigma anti bonding elektron. Nah, nanti dia dibagi 2. Nah, dengan bonding order tersebut nanti kita dapat memprediksi apakah suatu molekul dapat terbentuk atau tidak. Nah, lalu sifat kemagnetan, kemudian memprediksi kekuatan ikatan atau berikutnya yaitu kestabilan. Nah, berikutnya dari sana juga kita dapat membuat konfigurasinya dari elektron O2, di mana konfigurasi elektron ini yaitu sigma 1s2, lalu sigma 1s2, lalu sigma 2s2, lalu sigma 2s2, lalu sigma 2p2, lalu pi 2py kuadrat, lalu pi 2px kuadrat, lalu pi 2py pangkat 1, lalu pi 2pz pangkat 1. Nah, berikutnya sekarang kita akan coba bahas diagram MO untuk heteroklear diatomik. Heteroklear diatomik. Pada dasarnya, diagram MO yang sama dengan diagram MO yang molekul homonuklear diatomik, yakni nanti dia akan menunjukkan tingkat energi orbital atom dan orbital molekul. Tetapi bedanya adalah tingkat energi dari masing-masing orbitalnya tidak seperti yang tadi, di mana biasanya atom yang lebih elektronegatif memiliki orbital atom yang lebih rendah energinya daripada atom yang lebih elektropositif dalam molekul yang bersangkutan. Nah, kita langsung saja pada contoh berikut. Nah, di sini adalah dari orbital energi molekul dari diagram molekular ini untuk karbon monoksida. Berikut kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini level diagram dari energi untuk nitrogen oksida.
di mana dia memiliki nilai mu yaitu 0,15D. Nah, orbital atom oksigen dia lebih besar nilai elektronegatifnya. Lalu kita lihat gambar berikutnya. Nah, di sini ya menunjukkan level energi dari diagram molekular orbital ini untuk hidrogen fluida atau yang biasa begitu HF. Nah, setiap dia sangat polar, molekul yang sangat polar dengan nilai mu-nya yaitu 1,91D dengan diagram energinya sangat besar karena dia memiliki perbedaan elektronegatif yang lebih besar. Dia memiliki elektronegatif yang sangat besar. Nah, demikian materi kali ini. Materi ini sekaligus materi penutup dalam bab struktur dan ikatan kimia. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan terus semangat untuk mempelajari materi-materi lainnya.